Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1099 Yerusalem direbut oleh tentara salib. Sejarah mencatat kota itu dipenuhi darah. Ribuan penduduk Muslim dan Yahudi dibantai. Namun hampir 90 tahun kemudian, ketika kota yang sama ditaklukkan kembali oleh seorang pemimpin Muslim, tidak terjadi pembantaian massal. Siapakah pemimpin itu? Dan mengapa penaklukan itu berbeda jauh dari sebelumnya? Inilah kisah Salahuddin Al-Ayyubi dan penaklukan Yerusalem tahun 1187. Perang salib dimulai tahun 1095 setelah seruan Paus Urban II. Tujuan resminya merebut Yerusalem. Kami dilindungi peziarah Kristen. Tahun 1099, tentara salib merebut Yerusalem. Catatan sejarah Latin dan Muslim menyebut Pembakri Pendei pembantaian besar-besaran. Di masjid ada sinagoga dipenuhi korban. Kota dilanda kekerasan ekstrim. Yerusalem kemudian berada di bawah kerajaan Latin hampir 1 abad. Salahuddin lahir tahun 1137 di Tikrit. Beliau bukan hanya jenderal tetapi juga negarawan, yaitu ahli strategi. Tentang pemimpin religius yang moderat, ia berhasil menyatukan Mesir dan Suriah, mengakhiri perpecahan internal Muslim, membangun kekuatan militer yang stabil. Tanpa persatuan mustahil menghadapi tentara salib. Tahun 1187 terjadi pertempuran Hattin. Pasukan salib mengalami kekalahan besar. Faktor kemenangan, strategi logistik, penguasaan sumber air, dan kesabaran taktis. Kemenangan ini membuka jalan menuju Yerusalem. Saat pasukan Muslim mengepung Yerusalem, penduduk Kristen ketakutan. Mereka mengingat peristiwa 1099, namun yang terjadi berbeda. Salahuddin menawarkan negosiasi, jaminan keselamatan, tebusan wajar bagi yang ingin pergi. Tidak ada pembantaian massal, tidak ada pembalasan brutal, bahkan yang gereja tetap dilindungi. Peziarah Kristen diizinkan datang. Tawanan dibebaskan jika tidak mampu membayar. Banyak sejarawan Barat mengakui sikap ini sebagai tindakan ksatria. Perbedaan mencolok. 1099, kota dibanjiri darah. Tidak ada toleransi, pembunuhan massal. 1187, transisi kekuasaan relatif tertib, perlindungan warga sipil, kebebasan ibadah tetap ada. Mengapa berbeda? Karena bagi Salahuddin, tujuan bukan balas dendam, tapi mengembalikan kota suci dengan kehormatan. Menariknya bahkan musuhnya menghormatinya. Dalam perang salib ketiga, ia berhadapan dengan Richard I of England. Meski berperang, keduanya saling menghormati. Saat Richard sakit, Salahuddin mengirimkan dokter pribadi, Ibu Arnes. Etika perang saat itu menunjukkan sisi kemanusiaan yang kuat. Sikap Salahuddin didasarkan pada prinsip Islam tentang perlindungan non-kombatan, larangan membunuh wanita, anak-anak, dan pendeta, konsep ramah, kasih sayang. Ia memahami, kemenangan militer tidak berarti kehilangan moralitas. Penting untuk bersikap objektif. Perang salib adalah periode kekerasan dari kedua sisi. Namun peristiwa 1187 menunjukkan ada momen ketika etika lebih diutamakan daripada balas dendam. Sejarah tidak hitam putih, tetapi ada contoh kepemimpinan yang patut dipelajari. Yerusalem telah direbut berkali-kali dalam sejarah, tetapi tidak semua penaklukan meninggalkan luka yang sama. Salahuddin menunjukkan bahwa bahkan dalam perang, kemanusiaan tetap bisa dijaga. Pertanyaannya hari ini, apakah kita masih mampu memimpin dengan prinsip seperti itu? Jika video ini bermanfaat, like, subscribe, share, agar sejarah dipahami secara utuh, bukan sekadar propaganda.